ada robotik untuk robotik, wih, apa ini. keren. Nah ini ceritanya ini tangan untuk untuk memasukkan alat kepada hal-hal yang sulit. Jadi kalau tangan manusia khawatir terjadi kecelakaan, kepotong atau apa dan tidak presisi, maka dengan robot ini, tangan robot ini dia bisa lebih presisi. Kita FST telah bekerja sama dengan Mikrotik Internasional dengan Latvia. Nah kita udah 3 kali mengadakan training ini. Nah itu sertifikat itu bisa dipakai teman-teman lulusan untuk ngelamar di perusahaan-perusahaan besar, Tokopedia, Gojek untuk jaringannya, Shopee lah sebagainya. Mari kita ajarin bikin ini EcoPrint. Anak-anak ternyata disukai oleh anak-anak. Dari minyak jelantah bisa jadi begini ya? Braille. Iya. Karya kita, Pak. FST bisa. Saya mau ninjau pameran akademik. Ini yang pertama saya mau tinjau Fakultas Sains dan Teknologi. Ini pameran seluruh fakultas yang ada, dari 6 fakultas yang ada di UIA, seluruh ikut. Fakultas Sains Teknologi sengaja saya taruh di paling kiri untuk mengawali seluruh ini, karena memang beliau ada banyak display yang akan dipamerkan. Apa aja displaynya? Displaynya ada robotik untuk robotik, wih, apa ini. Keren. Yang saya cerita. Wih, ini Bu Dekan. Ya, ini Bu Dekan. Ya, Bu Dr. Yani ini ya. Bu Dekan Fakultas Saintek. Jelasin sedikit Bu Yani, apa nih? Jadi, ya terima kasih. Jadi ini inovasi yang terbaru dari Fakultas Sains dan Teknologi. Mencoba membaca tren robotik, kan sekarang musimnya robotik. Nah kita bikin seperti ini, tapi ini memang belum selesai. Ini mahasiswa, Pak Ferdi. Oh gitu. Bikinan mahasiswa. Nah ini ceritanya ini tangan untuk untuk memasukkan alat kepada hal-hal yang sulit. Jadi kalau tangan manusia khawatir terjadi kecelakaan, kepotong atau apa dan tidak presisi, maka dengan robot ini, tangan robot ini dia bisa lebih presisi dan juga menghindari kalau terjadinya kecelakaan kerja. Gitu. Ini bikinnya pakai CNC kali ya? Pakai CNC. Ini CNC. Iya, makanya presisi benar Ya, kan? Ya, betul CNC. Makanya alhamdulillah kita punya CNC. Iya benar. Tuh, terpakai sekarang ini salah satunya. Motor, makanya baru bergeraknya hanya sini, Pak. Jadi fungsinya nanti mereka ini apa ya? Dia ini apa? Fungsinya ada untuk hal yang sifatnya ambil yang paling barang. Oh begitu. Kenalin dong teman-teman di fakultas yang berbaju ganteng-gantengnya. Jadi ini ketua Kaprodi Teknik Informatika, Pak Widyo. Ini beliau teknik mesin. Pak Mariadi. Ini mahasiswa kami yang semester sedang berapa ente? Ini juga sama sedang mengerjakan ini. Itu siapa yang belakang tuh? Terus kemudian ini ini Sekrodi Teknik Informatika Pak Pati. Ini Bu Lisna dari Matematika, Prodi Matematika. Terus mana Bu siapa? Bu Miftah. Bu Miftah mungkin. Jadi tadi ada beberapa ini interaktif ini Pak Ferdi. Jadi orang berkunjung kemari kita ajarin bikin ini EcoPrint. Anak-anak ternyata disukai oleh anak-anak. Ini jadi tumbuhan. Oh, tumbuhan. Daun-daun tumbuhan dibikin patternnya mengikuti daun mereka. Oh gitu ya? Iya, mengikuti daun-daun. Luntur nggak? Enggak luntur. Makanya bisa dibuat misalnya buat kerajinan apa? Oh gini. Buat kerajinan apa? Kesian, buat baju, buat tempat tisu, buat tas. Ini patronnya sudah ada. Oh gini. Jadi semua kalau plastik kan atau kalau ini kan eco friendly daripada dibuang itu sebagai sampah kita ambil buat ini. Iya. Dijadiin bahan baju juga bisa ya? Bisa. Udah banyak contoh. Contoh ya. Jadi makanya tadi ada ibu-ibu di sini dari ini saya bilang panggil kita ajarin untuk dia agar produktif. Nah terus ini apa? Sampah botol plastik. Nah, plastik ini kan sekarang menjadi juara nih dalam hal limbah. Jadi Indonesia ini penyumbang limbah plastik nomor 2 di dunia. Nah, kita berkontribusi untuk bisa memecahkan plastik. Kapasitas volumenya berapa besar? Kapasitas volumenya ini 10 kg. 10 kg. Oh, untuk dia akhirnya dicacah gitu ya? Dicacah. Sudah koneksi dengan aplikasi Android, Pak. Ini beliau yang bikin. Nanti tinggal Nanti kalau udah dicacah, udah gini. Jadi dari situ. Oh dari situ. Oh jelas.
kan udah dicatah nih katakan. Ya. Terus ini Nah, dijual kemana? Bisa ada pengepulnya atau Harganya lebih mahal dibandingkan kalau misalnya dalam bentuk seperti gini aja. Iya, betul. Oh, gitu. Ya ini kalau di tempat-tempat kayak pembuangan sampah, pengepul. Iya, pengepul ya. dan ini kalau mau kita bisa bikin sendiri orangnya setelah punya pencacah ini daripada dijual ke pengepul dia bikin produk sendiri lebih mudah. Oh gitu ya? Iya, lebih mudah. Ini yang mengelolakannya udah tipis. Terus dijual ke pabrik? Iya, kalau mau di pengepul atau kita bikin sendiri produknya. Oh gitu. Tinggal dipanaskan. Oh gitu. Panaskan, dikasih warna. Ini siapa nih yang bikin nih? Nah ini putranya Bu Bifta, Eh. di biologi. Oh, Kamu ikuti tadi ya mewarnai ya? tadi mau warna. Sekarang mau mewarnai plastik bisa nggak? Iya. Nah, ini teknik Ini apa nih? informatika. Ngoding. Oh coding. Ngodingin bareng kita. Udah Iya, iya, bahasanya ngoding. apa kan Pak Ferry? Ngoding bareng itu. Iya. Waduh, Iya. iya. Ini pesertanya juga nggak hanya kita universitas, dia Hah? antar universitas ada yang dari Ah, Tujuana. jadi jelasin. Nah. Ada dari Gunadarma pesertanya, Oh, gitu. mahasiswa, terus ada yang dari Bayangkara, ada yang dari lain-lain, Iya. ya itu. Jadi nggak hanya internal. Ngobar, ngoding Ngobar, bareng ya. iya. Oh. Bukan kita nonton bareng tapi ngoding bareng. Silakan Kan ada nobar, ini pakai Iya. G tambah. Ada satu lagi Pak Ferdi. Ah, Kita FST telah bekerja sama dengan Mikrotik Internasional. Apa itu? Jadi kita bisa ngadain training secara internasional Internasional, ya. dengan Latvia. Masya Allah. Nah kita udah 3 kali mengadakan training ini. Nah itu sertifikat itu bisa dipakai teman-teman lulusan untuk ngelamar di perusahaan-perusahaan besar, Tokopedia, Gojek untuk jaringannya, Oh, begitu. Shopee lah sebagainya. Waduh, hebat hebat. Satu terobosan. Hebat Bu Dekan. Saya senang sekali bisa mengetahui perkembangan. Dan terima kasih dikunjungi loh. Emang pengen dikunjungi. Kemarin sibuk banyak muter-muter. Ini baru sempetan sekarang. Tadi ada tamu saya itu putranya Pak Baharudin Lopa. Oh iya. Tadi barusan. Pak Slamet senang banget. Pak Hayat pernah jadi mahasiswanya. Iya. Ini Pak Hayat. Nah itu produk yang lain dari biologi Apa nih produknya? macam-macam. Ini sabun. Oh, sabun. Dari sampah loh Pak Ferdi. Sabun deh. Masa sih? Iya. Iya. Dari sampah. Jadi dari buah-buahan. Jadi buah-buahan kulitnya jangan dibuang. Kita pakai Oh, begitu. oke. Buahnya mah dimakan. Sampah ini ya. Organik. Iya. Kulitnya buahnya mah dimakan. Ini pupuk organik ya. Ya, bisa jadi pupuk, bisa jadi tempat ini. Iya, bagus. Tempat apa? Ini daripada kita ini apa namanya sabun-sabun kita kalau udah ada alatnya ini juga apa? Apa ini? Lilin. Ini juga dari organik. Aromaterapi. Ya, aromaterapi. Oh, dari minyak jelantah. Bisa jadi begini Iya, ya? dikasih apa? Bisa jadi produk UMKM ini. Iya. Iya, bagus. betul. Hebat. Salut. Ya, ini sabunnya. Wow. Lingkungan semuanya ini dari jelantah. Kayak ini, kayak anak. Pasti itu cantik. Nambah kecantikan 50%. Itu sampai pada glowing kulitnya. Itu. Iya. Karena ini ya, loh. Saya dapat kenang-kenangan produk dari teman-teman di FST ini yang tadi udah dijelaskan oleh Bu Dekan. Ini ada sabun yang bikin glowing, masya Allah. Tapi jadi tambah awet muda. Ada macam-macam. Apalagi nih yang di dalamnya? Ada ini apa? Coba. Ini desinfektan. Oh, Ya, daripada kita beli di toko, bikin sendiri, mudah. Ada resepnya, nanti dicobain. Terus ada sabun, cuci Ada tangan. sabun ini dari minyak jelantah. Jadi minyak jelantah itu ternyata bermanfaat. Tinggal dikasih pewangi. Oh, gitu. Biar wangi Pak. Dan Iya. glowing, bikin kulit Glowing, glowing. Iya. Terus ini minyak ini lilin aromaterapi. Jadi kalau pusing-pusing atau lagi lemas gitu, nyalain ini ada sumbunya dari minyak jelantah juga. Dikasih ini apa aromaterapi. Wih. Essence aromaterapi. Enak banget. Jadi bagus nih. Buat di kamar apa di ruang kerja? Di kamar boleh, di ruang kerja boleh. Dan ini adalah buatan mahasiswa semuanya. Wih, stop. Dosen cuma tinggal Saya nyuruh bangga doang. menjadi ketua yayasan. Dan harus dijual secara online nih. Iya, Produk-produknya insya nih. Allah. Terima Nanti kasih kita Bu masuk Yani. ke ini ya. Saya terima ya. Iya, mangga. Jadi mudah-mudahan jadi berkah, tambah sukses buat FST. Ya, meninjau lagi tempat lain. Makasih ya. Berikutnya, Ya. Nanti lihat di saya Bang silakan Jai meninjau ke Channel. Fakultas Agama Islam. Iya. Prof ini stand Fakultas Agama Islam. Ya. Wey. Ini penanggung jawab. Anak kirain nanti tadi itu Bang Idoy. Dari jauh kayak mirip kayak Bang Idoy itu yang arsitek
Betawi itu. Tadi, oh di situ. Nggak tahu juga bukan ente. Ini penanggung jawab stand Fakultas Agama Islam ini. Ada buku saya tuh di situ. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Ini deketin sini mikrofonnya. Pak Kiai, alhamdulillah bukunya ada. Apa nih Fakultas Agama Islam. Kita ada komunikasi penyiaran. Yang Bang Day tahu sendiri ya, ada sampai program doktor ya. Iya, program doktor. Lumayan dari komunitas juga banyak yang bergabung. Selain pendidikan agama Islam yang sudah banyak ya yang mendaftar ya. Perbankan syariah juga alhamdulillah sudah mulai. Bahkan ada guru besar tambahan kan, Pak Daud Rashid kan. Ya betul. Nah ini buku-buku karya dosen Fakultas Agama Islam. Ini ada Bang Dai juga. Iya, ada buku saya juga tuh di situ. Cuma buku literasi pendidikannya belum dikasih ke kami nih. Iya. Kita atur. Iya, ada. Iya, insyaallah. Nanti kita kasih. Iya. Jadi ini akreditasi kita Bang Dai. Iya, dari yang sini lihat akreditasinya ya. Akreditasi. Nih, itu di atas. Iya. Ya, ini badan akreditasi untuk apa nih? Komunikasi penyiaran KPI. Komunikasi penyiaran Islam akreditasinya A. Ini di bawah akreditasinya untuk program apa nih? B. Perbankan syariah. Perbankan syariah. Iya. Ya, ini juga akreditasi baik ilmu dakwah dan komunikasi dan penyiaran Islam. Iya. Dokternya. Program dokter dan program S2-nya. Kan sampai S3 kan? Iya, sampai S3. Banyak banget peminatnya untuk S3. Iya, dan sudah angkatan kelima ya. Angkatan kelima. Besok November ada yang kita wisuda dari mahasiswa. Ada, iya insyaallah ada. Alhamdulillah. Ini Fakultas Hukum. Iya. Fakultas Hukum apa nih yang bisa dipamerkan di Fakultas Hukum ini ya? Di sini klinik hukum. Ya silakan jelaskan. Ada klinik hukum, kita membuka klinik hukum. Cukup banyak juga yang menanyakan masalah-masalah konsultasi terhadap permasalahan hukum, terutama masalah tanah, Prof. Jadi cukup banyak di sini yang karena banyak sengketa pertanahan yang PTSL terutama yang baru-baru ini di Kota Bekasi kan. Nah, karena kita wilayahnya kita memberikan konsultasi itu ada gratis ya? Cuma. Dan juga kita punya lembaga yang menaungi tentang apa nama lembaganya? PKBH. PKBH. Jadi kalau Pusat Kajian Bantuan Hukum ya. Jadi kalau misalnya ada orang ingin mendapatkan dia ingin permasalahan hukum, kemana dia harus? Ke lantai 5 Fakultas Hukum. Lantai 5 Fakultas Hukum di kampus 1 ya? Kampus 1. Ya, langsung ke bagian langsung ketemu siapa di sana? Ketemu saya, Bro. Fahrudin. Nama ente siapa? Muhammad Fahrudin. Muhammad Fahrudin ya, nanti di Fakultas Hukum. Jadi saya tim advokasinya di sana. Tim advokasinya di lantai 5 ya? Lantai 5. Iya. Betul, Bro. Sukses deh. Tapi ini juga ada hasil memperkenalkan haki kok. Ini kan batik gitu kan. Jadi kita mensosialisasikan ternyata batik ini juga dihakikan, ya kan? Terus ini produk yang label halal mahasiswa anak Prof Taufik. Apa nih, sabun gitu? Ya, sabun. Sudah berlabel halal. Jadi hukum bukan hanya tentang bantuan hukum tapi juga UMKM. UMKM, Prof. Kan begitu katanya, Prof. Top. Ya, kita foto. Cukup. Ini Duta Penmaru, wajah-wajah Penmaru. Dikenalin satu-satu. Ini dari sini Syifa Fauzia bukan? Syifa. Ini Nia. Ini Vina. Ya. Gak apa-apa, duduk gak apa-apa. Ya. Jadi, apa kegiatan? Kegiatan ini biasa kita melayani jumlah-jumlah mahasiswa baru yang termasuk kita juga koordinir untuk pameran ini adalah teman-teman ini. Dan yang spesial untuk selama hajatan Betawi itu kita memberikan reward kepada pengunjung yang kita memberikan potongan biaya kuliah sebesar 17% dalam rangka 17 Agustus untuk uang gedung gitu. Ini. Oh iya, bagus lah. Ya. Hari jadi ini kalau sudah orang mau nanya-nanya tentang kapan mulai dia perkuliahan atau apa? Ya, sekarang udah nggak paham ya. Ekonomi dan bisnis. FEB. Ya. Ini yang kita pamerkan untuk hari ini namanya Koperasi Akuntansi Berbasis Excel. Nah, dari koperasi ini sebenarnya sih kita bisa gunakan untuk UMKM. Kemarin juga kita sempat udah pengabdian ke masyarakat. Ini tuh dipakai untuk koperasi masjid, Prof. Oh, gitu. Iya, jadi untuk bisa nanti kalau akun-akun kayak gininya bisa kita sesuaikan. FEB ini jurusannya prodinya apa aja? Oh, FEB itu ada kita manajemen, akuntansi, ada magister manajemen.
S2-nya? S2-nya ada Magister Manajemen. Mudah-mudahan tambah banyak mahasiswanya. Ini apa yang dipamerkan di sini apa nih? Bisa aja. Buku-buku dan hasil karya mahasiswa, Pak. Prof ya. Iya. Salah satu yang kami pegang ini buku cerita Braille, Pak. Oh, Braille? Iya, ini buku cerita. Braille jadi buat orang tunanetra. Iya, ini cerita Islami anak dosen dan mahasiswa, Pak. Braille. Iya, sudah dibuka. Ke Braille. Nah, ini. Saya juga ngerti ya. Iya, ini karya kita, Pak. Ibu saya dulu pernah bikin Quran Braille. Iya. Kasih buat orang tunanetra. Beruntunglah kita yang masih punya mata. Kalau kita nggak mau belajar, orang yang buta aja pada ini. Ya kita foto dulu yuk bareng-bareng. Ilmu ya. Iya, makasih ya. Fakultas Ilmu. Ini saya kenal dia nih MC-nya. Iya. Silakan Bu Ima jelaskan dong fikesnya. Ini apa nih? Jelaskan. Terutama alat-alat bantu pada pasien dengan gawat daruratan. Ini adalah AED, Prof. Jadi Automatic External Defibrillator. Ini adalah alat merupakan alat pemicu listrik, gitu dok, Prof. Pemicu listrik jantung melalui dinding dada. Jadi kalau misalnya kita menemukan pasien yang mengalami henti jantung, gawat daruratan, kita bisa berikan ini dengan memasang 2 pad, satu di dada kanan di bawah tulang klavikula, yang satu adalah di sebelah kiri, dada sebelah kiri dekat ketiak samping kiri puting. Kemudian nanti kita nyalakan dan alat akan membaca apa yang bisa kita lakukan. Oh gitu. Ya. Canggih ya. Apakah bisa dilakukan defibrillasi atau tidak? Keren. Nah, kemudian ini Prof. Ini adalah monitoring EKG. Jadi di monitoring ini bisa mahal nih alatnya nih monitoring. Betul. Jadi bisa kita identifikasi tekanan darahnya, kemudian nadinya, kemudian gambaran EKG-nya setiap lead ada di sini. Nah ini Prof menggunakan elektroda kalau yang EKG ini. Jadi ada elektroda yang dipasangkan di dada, ada elektroda yang dipasangkan di ekstremitas. Ini kayaknya khusus banget dengerin itu, apa merem-merem gitu kan. Ini adalah kantong. Matanya bisa melek. Dan ini luar biasa karena ini juga bisa untuk mendengarkan bagaimana bunyi jantung. Jantung, dia punya jantung nih. Ya. Jantung buatan ya. Serem juga kalau sendirian malam-malam temenin dia itu melek-melek gitu. Bercanda. Ya. Kemudian kalau sebelah ini Prof, ini adalah namanya ambubed, biasanya untuk bantu nafas. Jadi pada pasien-pasien yang membutuhkan bantuan. Saya pernah nih dulu pernah pakai gini. Karena drop banget dulu tahun 2016. Akhirnya pakai gini ya. Oh, pakai ventilator tuh, pakai alat yang awal habis itu pakai ventilator terus pernah. Iya. Ini. Napasnya di jalanan. Di rumah Medistra dulu. Masya Allah. Di 2000 waktu saya sebulan kan turun 17 kilo saya. Tapi sekarang udah sehat. Alhamdulillah. Iya. Dan lagi EKG. Monitoring EKG. Nah, kalau yang EKG itu bisa kami print out, kemudian hasilnya bisa nanti kita identifikasi apakah ada kelainan irama, kelainan jantung, gitu. Kelainan heart rate-nya dan lain sebagainya. Senang sekali Fakultas Ilmu Kesehatan karena di Hajatan Betawi ini mempunyai peran yang luar biasa. Bukan hanya pameran di stand, tapi dari mulai tanggal 18 kita ada sunatan massal. Fakultas Ilmu Kesehatan berperan situ. Hari ini juga ada donor darah. Tadi sudah 84. 84, Masya Allah mendekati 100. Dan juga ada kerjasama dengan Rumah Sakit Jantung Jakarta, pemeriksaan gratis kepada para pengunjung, luar biasa. Jadi tahun ini dari data Penmaru itu peminat masuk Fikes itu di antara fakultas yang lain termasuk tertinggi dia. Wah, tertinggi ya, luar biasa.